Tugu ini namanya Tugu Partini. Ya, Bu Partini ini nama orang sebetulnya. Ya, jadi ada sesepuh ini yang udah paling sepuh di sini di wilayah sini RT 27 RW 4 ini namanya Bu Partini. Sehingga pada saat buat tugu dia dinamai Tugu Partini. Nah, kemudian pucuknya itu karena itu penghargaan penghijauan tingkat nasional. Penghijauan tingkat nasional pada era kepemimpinan Pak Marwoto. Program Desa Pelajaran selama ini nanti programnya adalah satu ekonomi kerakyatan. Ya. Pertanian nanti lewat kelompok tani dan juga nanti lewat kelompok tani wanita. Sini juga ada nanti kita kembangkan jangka menengah jangka panjang nanti kita usahakan untuk tanaman yang menghasilkan tanaman pohon kelapa, kemudian alpukat, kemudian sukun. Sukun ini hubungannya nanti dengan industri kecil, nanti kalau sudah banyak. Setelah itu nanti pengembangannya adalah sarana transportasi nanti kita kembangkan. Untuk programnya nanti dari Blok Ngasem ke Dungpaso. Ini ada panjangnya 2 kilo yang melewati untuk tanah-tanah pertanian atau sawah pertanian. Ya, nanti di sini akan kalau jalan redah udah jadi untuk betonisasi, ini akan mengundang uang karena di situ nanti objek wisata untuk pengembangannya ini cukup menarik dan meringankan beban para petani, beban operasional petani sehingga meningkatkan pendapatan petani. Kita rubah untuk mindset mereka dari petani kuno menjadi petani modern, petani yang bisa bersaing dan petani yang bisa mampu untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Karena kalau kami lihat untuk Desa Pelajaran ini banyak hal yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan. Mengalir sumber air di bumi Kartini, rocoku air mineral yang menyegarkan, kemakmuran bersama. Yang pertama adalah ekonomi kerakyatan. Ini nanti yang kita tonjolkan. Ekonomi kerakyatan ini diantaranya melalui pariwisata. Nah, di Desa Pelajaran ini sendiri ada beberapa objek wisata. Di antaranya Akar Seribu, ini yang udah jalan, udah menghasilkan. Kemudian ada objek wisata Gua Sakti, ini juga mulai kita kembangkan. Kemudian ada Gong Perdamaian, ini juga nanti kita kembangkan. Kemudian ada Bumi Arafah. Bumi Arafah ini kemarin untuk objek wisata anak-anak, terutama yang punya hobi ngetrail, ini udah jalan. Nah, ini kita arahkan nanti untuk pengembangan wisatanya. Nah, kenapa objek wisata kita kembangkan? Karena pengaruhnya akan besar sekali terhadap masyarakat sekitar sini. Misalnya Akar Seribu. Akar Seribu ini dampak positifnya terhadap ekonomi kerakyatan untuk sekitar ini cukup besar. Rojoku, minuman kesehatan segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku, kebanggaan Jepara, sehat higienis, murni rojoku sempurna. Sempurna. Oke, anak-anak muda, ini kita lewat Karang Taruna. Jadi memang anak-anak muda ini memang kita persiapkan, kita gembleng, kita latih untuk dia berpikiran yang positif ke depan, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan kita bekali kaitannya nanti dengan kepemerintahan desa, nanti kita bekali mereka. Kemudian bisnis kita bekali mereka, pertanian juga kita bekali mereka. Kemudian peternakan kita bekali mereka. Sehingga nanti kaitan dengan pemerintahan, pemuda ini nanti sebagai generasi penerus, penerima estafet. Nah, penerima estafet kepemimpinan ke depan. Ini perlu kita siapkan, kita gembleng.
Jadi pelajaran itu ada 7 RW. Jadi 1 RW ada yang 3 RT, ada yang 4 RT, ada yang 5 RT. Ini kita ambil perwakilan dari masing-masing wilayah itu, kita satukan, kita ajak bicara pelajaran ke depan, bagaimana supaya pelajaran ke depan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, responnya positif sekali untuk generasi muda ini sebagai calon penerima estafet kepemimpinan ke depan. Jadi kita galang kebersamaannya, gotong royongnya, kemudian nanti kita bekali ya untuk kita buka pikirannya supaya nanti dia itu bisa berkembang tanpa istilahnya menunggu instruksi dari senior-seniornya. Kita memberdayakan masyarakat sekitar sini. Jadi yang punya hobi untuk jualan kita tarik di objek wisata yang di Akar Seribu. Kemudian nanti dia juga memberikan kontribusi pada Akar Seribu, di samping dia juga mendapatkan hasil. Kemudian di Gua Sakti juga demikian. Gua Sakti nanti programnya nanti setiap malam minggu nanti ada kafe Gua Sakti. Ini spesial seminggu sekali. Karena untuk di samping untuk menampung anak-anak muda biar tidak keliaran, nanti dibuatkan kafe di situ. Di samping tempatnya juga bagus itu dan juga gong perdamaian. Sehingga nanti kita berdayakan, kita libatkan masyarakat sekitar untuk ikut andil berjualan di situ. Kemudian nanti bayar istilahnya pajak sama yang punya wisata, sehingga nanti ini saling mendukung, saling memberikan penghasilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar situ.